Anda dalam keadaan sehat, dan kita berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk Kopi Malam Band yang telah membuka perjumpaan kita dengan lagunya tadi adalah Biskota, ya, karyanya Ian Antono. Dan kita bertemu lagi dalam Bincang Malam TVRI. Nah, terima kasih Anda semua sudah semangat di Bincang Malam TVRI, dan kita akan segera memperkenalkan narasumber ataupun bintang tamu kita yang akan kita ajak berbicara. Mengingat kita akan segera memasuki tanggal 31 Desember, di mana antara tanggal 31 Desember dan 1 Januari biasanya di sana ada kerawanan ataupun kemacetan di beberapa titik-titik jalan raya. Iya Pak, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam Pak. Terima kasih sudah datang. Gimana persiapan tahun baru, sehat Pak ya? Sehat. Semuanya mantap. Apa kabar Bang Laude? Baik. Sering ketemu di Senayan, ya. Kali ini datang ke TVRI. Ya, sehat ya Bang ya? Semua keadaan keamanan semuanya tertata dengan baik. Aman. Negara ini, dan itu terkait dengan transportasi. Insya Allah. Kalau ada apa-apa di transportasi, keamanan bisa terganggu. Beliau kalau transportasi. Silakan Bang Laude ya. Ini kalau mau tanya kira-kira kapan Transjakarta malah bisa nggak macet, itu nanti kita tanya juga. Iya, boleh. Itu ada pengaruhnya. Silakan Pak Herman Tias. Dan pemirsa TVRI, kita akan segera mengikuti perbincangan kita dengan ketiga narasumber kita. Kita akan langsung saja ikuti perbincangan dalam Bincang Malam TVRI. Baik, nanti kita akan juga buka kesempatan untuk adik-adik untuk bisa bertanya kepada tiga narasumber. Dan yang jelas nanti kita juga akan bertanya kira-kira kalau nanti kita menggunakan jalan raya atau menggunakan fasilitas umum yang terkait dengan transportasi, itu bisa ke Pak Joko Mulyanto. Nanti kalau mau lihat apakah kira-kira peranan DPD untuk bisa mendorong pemerintah, ini fasilitas apa yang harus ditambah di setiap daerah, itu bisa ke Pak Laude. Kalau kira-kira mau lihat nanti kepadatan Jakarta itu di tahun 2014 katanya kita keluar dari rumah 5 menit udah nggak bisa jalan, itu bisa ke Pak Darmanin Tias. Apakah betul atau tidak gitu ya? Kita mulai dulu dengan Pak Joko. Pak Joko, Bina Marga ini cakupan luasan tanggung jawabnya terhadap apa yang disebut dengan transportasi itu sejauh apa? Ya, baik. Jadi Dirjen Bina Marga ini memang tidak menyelesaikan seluruh masalah transportasi. Sebagian. Nah, bagian itu adalah penting. Jadi prasarana jalannya. Kami punya tugas untuk memberikan fasilitasi. Apakah pada saat mempersiapkan Natal dan Tahun Baru ini dibandingkan dengan Lebaran itu ada perbedaan secara kekuatan personil atau sama? Kalau kekuatan personil yang menjaga jalan itu sama. Bang Laude, ini perannya DPD melihat kelancaran transportasi dan terutama di setiap daerah ya, karena kan DPD memperjuangkan juga hak-hak daerah. Artinya kalau di Natal dan Tahun Baru ini apa yang Bang Laude lihat? Saya kira ini, setiap daerah itu mempersiapkan, kalau Natal sudah lewat ya, jadi suasananya masih terasakan sekali, itu mudiknya pun mobilitas penduduknya kan terbatas juga ya, seperti yang dikatakan Pak Joko tadi. Berarti menghadapi tahun baru ini adalah malam tahun barunya. Nah, ya, jadi saya kira itu perbedaan tanggung jawab Pak Joko ini dengan masa-masa lalu. Ini apa ngomong-ngomong bercanda aja Pak. Ya. Mungkin maksudnya Pak Joko juga supaya Pak Darmanin Tias naik bus itu atau naik kendaraan jangan tidur terus. Kalau enggak nanti nggak udah sampai Malaysia nggak tahu. Ini prinsip memang. Gimana Pak Laude? Begini, yang dikatakan dengan kepentingan publik. Itu tidak boleh terabaikan oleh negara. Di seluruh dunia, di Malaysia itu sebetulnya ya, negara bagian kan, tetapi seluruh infrastruktur jalan dan jembatan, saya kira Pak Joko tahu itu federal yang tanggung jawab. Saya kembalikan lagi pertanyaan untuk Bapak. Apakah kita di tempat yang paling buruk di antara negara ASEAN yang lainnya untuk jalan nasional dan jalan tol dibandingkan? Oke, ini pertanyaan beri lagi. Oke, bagus. Jadi artinya begini, menarik sekali apa yang disampaikan pertanyaan terakhir, apa yang disampaikan oleh Pak Laude dan Pak Darmanin Tias tadi bagus. Harus kita sampaikan. Jadi begini, nomor satu adalah jalan. Nah, jalan ini ratingnya dari 94 menjadi 84. Nah, itu tingkat dunia ini. Nah, tapi tadi saya sampaikan di Asia Tenggara kita tidaklah yang terjelek, tapi tidak juga yang terbaik. Kita masih punya upaya satu. Jadi itu kira-kira yang. Jadi Pak Darmanin walaupun agak terantuk-antuk tidurnya waktu mau dari Malaysia ke Indonesia, secara dunia 84 Pak. Apalagi kalau itu nanti selesai, pasti akan turun lagi di 70 mungkin. Tapi sebetulnya saya menanggapi Pak Joko tadi. Silakan. Ketika tadi kan ada 80
7% ya, yang bagus ya, kemantapannya. Lalu yang ada 13% berarti belum ya. Tetapi saat yang 30% ini mau ditutup, yang 87 tadi sudah berkurang lagi karena ada kerusakan. Pengamat transportasi. Ya, pertama saya mau menjelaskan juga sebetulnya teori yang mengatakan bahwa dalam sekian persen ruas jalan naik itu akan mengatasi kemacetan itu udah ditinggalin. Sebetulnya kebijakan pembangunan kota itu tidak boleh mengabaikan pengaturan transportasi dan belajar pada contoh-contoh yang bagus gitu. Apa yang dikatakan oleh Pak Darmaning Tias, ada saran. Tadi yang menarik adalah kalau kemantapan jalan nasional itu 87%. Tadi menarik, itu ada satu pertanyaan atau idenya Pak Darmaning Tias yang belum kita jawab. 87 itu dipertahankan, terus kita memperbaiki yang 13. Pada saat yang 13 ini bagus, yang 87 itu turun katanya. Ya, itu namanya zero sum game kan. Jadi memang ini kendala keterbatasan yang harus kita respons dengan positif, di mana yang 87% tadi untuk dipertahankan selama setahun saja tetap 87%, itu biaya mahal sekali. Kira-kira apa agenda penting dari Bina Marga untuk 2011 selain persoalan tadi zero sum game itu yang 87 dan 13, tapi mungkin yang kaitannya agak relevan adalah bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Bina Marga di tahun 2011 dalam konteks menaikkan daya saing nasional Indonesia, dilihat dari faktor infrastruktur dan jalan ternyata yang memberikan kontribusi yang paling maksimal. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih. Jadi malam ini kita sudah mendiskusikan tentang bagaimana peran jalan dan bagaimana sulitnya dan mahalnya kita kalau memperbaiki jalan itu dengan segala konsekuensinya tadi, masalah hukum dan sebagainya. Oleh karena itu yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat sekarang ini adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga, dengan demikian sehingga kita sama-sama, yang namanya jalan ini adalah milik bersama lah, tidak hanya miliknya pemerintah, tidak hanya miliknya pemerintah pusat, tapi juga milik pengguna jalan dan penyelenggara jalannya. Saya kira itu. Baik. Ini melihat kondisi memasuki 2011, saya berharap itu Bina Marga, khususnya Bina Marga itu tidak hanya memperhatikan jalan nasional. Di mana peran BPD bisa menjembatani antara tadi yang disampaikan oleh Pak Joko, karena Bina Marga pada saat ingin masuk perannya terbatas kepada hanya fasilitasi. Saya kira begini, di daerah punya daftar kebutuhan untuk pembangunan. Itu saja yang dijadikan dasar untuk diintervensi dalam tanda kutip, dijadikan acuan oleh PU, Direktorat Jenderal Bina Marga, untuk masuk membiayai agenda-agenda itu. Itu artinya DPD mau bantu, Pak. Oke. Siap. Berikan semangat dulu ya. Jadi nanti ya Pak Darmaning Tias, sayang sekali waktunya sudah habis. Atau ada sedikit mau disampaikan, Pak? Satu saja. Jalan itu bukan hanya untuk kendaraan bermotor. Jalan